Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Ipa dari kelas 10 TJKT 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang failover dan load balancer. Outline-nya ada konsep failover dan load balancer, setting topologi, studi kasus, konfigurasi, branch root. Konsepnya, failover dan load merupakan dua konsep ini termasuk pada fitur yang bisa dijalankan pada vendor mikrotik. Untuk konsep failover dan juga load balancer itu di deskripsinya sama-sama metode yang digunakan ketika kita memiliki dua jalur ke internet. Jadi misal kita menggambarkan pada topologi yang tersedia di sini terdapat satu router yang memiliki dua jalur ke internet. Ke satu di ISP yang pertama dan yang kedua di ISP yang kedua, artinya dari semua perangkat klien ini yang terhubung ke router kita maka memiliki dua jalur ke internet. Bisa menggunakan ISP 1 dan ISP 2. Nah, kalau misalkan kita sudah memiliki jalur seperti ini, maka akan ada konsep yang kita terapkan yaitu failover dan load balancer. Terkait failover nanti gambarnya ada satu ISP yang aktif dan satunya disable atau menjadi backup. Untuk kasus load balancer ini bisa kita terapkan misal beberapa VPC dia ingin akses ke internet menggunakan ISP 1 dan beberapa VPC ingin akses ke internet melalui ISP 2. Nah, gambarannya seperti itu. Untuk load balancer itu dua ISP aktif secara bersamaan. Setting topologi. Siapkan topologi yaitu ada NAT, router ISP 1 dan router ISP 2. Coba cek ISP 1 dengan cara buka aplikasi Winbox, buka menu sistem, lalu ke identity dan ubah namanya menjadi ISPL. Lakukan hal yang sama pada ISP 2 dengan hostname ISP2. Kita harus hapus atau putuskan terlebih dahulu kabel dari ISP1 ke ISP2-nya. Untuk ISP1 memiliki IP 10.0.137.146. Nah, kalian bisa cek pada ISP2 koneksikan terlebih dahulu pada netnya. Pergi pada terminal 1 ISP2 untuk loginnya, ketikkan admin, passwordnya kosongkan saja, ketik N, lalu Ctrl plus C, lalu ketik IP address print, nanti akan ada IP address dan gateway-nya. Nanti kalian kasih note agar tidak lupa IP address-nya. Lalu masukkan ke Winbox untuk connect to. Setelah itu kita coba ke routernya. Customer memiliki IP address beberapa, pastikan router customer ini bisa terhubung ke ISP1 dan ISP2. Login menggunakan admin, passwordnya kosongkan saja, ketik N, lalu Ctrl C. Ketik IP address print. Misal masih kosong, berarti langkah yang bisa dilakukan yaitu setting IP address pada Ether 2 pada ISP1 dan Ether 2 pada ISP2 yang berfungsi sebagai gateway. Untuk router mikrotik, langsung setting saja pada Winbox ISP1. Buka Winbox yang sudah terhubung pada ISP1, lalu ke IP dan cari yang namanya address. Lalu pilih Ether 2, lalu IP-nya misal 192.168.1.1 garis miring 24. Sesuaikan dengan IP Ether 2, klik apply dan OK. Konsepnya terdapat dua line akses internet menuju ISP dengan kriteria satu aktif, satu backup. Yang aktif hanya satu. Jika ingin berpindah menggunakan jalur internet satunya, bisa dimainkan parameter distance, maka main link down, maka jalur internet akan dialihkan menggunakan link backup. Parameter cek gateway distance atau menggunakan script. Studi kasus, konfigurasi sederhana merubah parameter distance cek gateway ARP atau ICMP. Ketika kita mempunyai suatu router yang bertindak sebagai customer, kemudian router tersebut memiliki dua jalur ke internet, yaitu yang pertama menggunakan ISP1 dan yang kedua menggunakan ISP2. Nah, failover itu mendeskripsikan hanya satu line atau hanya satu jalur yang digunakan, maka failover itu bisa dideskripsikan entah dia akan menggunakan ISP1 atau dia menggunakan ISP3. Kalau dia menggunakan ISP1, maka jalur yang ISP2 ini akan menjadi backup sehingga ketika ISP ini down, maka ISP2 ini akan menjadi backupnya. Begitupun sebaliknya. Di failover ini kalau kita menggunakan disable dan enable mungkin kurang leluasa. Jadi, agar lebih leluasanya bisa dengan menggunakan parameter distance. Di
sini, apa itu distance? Distance itu mendeskripsikan parameter ataupun nilai parameter routing yang diprioritaskan. Jadi semakin nilainya intensif, itu semakin besar, maka semakin tidak diprioritaskan. Jadi saya coba gambarkan di sini, katakanlah saya ingin menggunakan ESP2, maka distance yang ada di ESP1 saya coba jadikan sehingga ESP1 ini kalau di testnya lebih besar, maka tidak diprioritaskan tanpa ada itu yang digunakan setelah ESP2. Begitupun sebaliknya, jika ingin digunakan maka distance yang ada di ESP2 kita coba ketikkan sehingga semakin gede nilainya semakin tidak diprioritaskan. Konfigurasi yang aktif adalah ESP1, saya akan coba ganti parameter ESP1 sehingga lebih besar dan artinya nanti yang akan digunakan adalah ESP2. Kemudian kalian coba gedekan distance-nya, misalkan ESP1 yaitu 10, maka jalur internet akan berpindah langsung ke ESP2. Itulah cara memainkan parallel. Pada mikrotik itu terdapat suatu fitur yang namanya check gateway. Check gateway ini bisa kita gunakan saat terdapat failover atau saat berjalannya failover. Apa sih yang dimaksud dengan check gateway itu? Kalau misalnya kita ditanamkan check gateway pada sisi customer dengan memiliki link utama, maka nantinya si router mikrotik akan selalu cek gateway yang ada di main link. Kalau misalkan dia terdisable, maka jalur ESP akan terpindah pada jalur yang kedua. Caranya, coba pada jalur ESP1, klik. Kemudian konfirmasi cek gateway yaitu pada dua pilihan, ada yang menggunakan ping atau ERP. Artinya kalau misalkan menggunakan ping, maka nanti router mikrotik ini akan selalu ping ke gateway-nya setiap 10 detik. Apply lalu oke. Kemudian coba disable ESP1, masuk ke mikrotik ESP1, matikan address-nya yang mengarah ke customer, masuk ke mikrotik customer, klik IP kemudian klik router, tunggu dulu sekitar 10 menit atau 20 menit. Konsepnya, dua link ESP aktif bisa difungsikan bila kalian ingin membagikan jalur internet, misal ke Facebook jalur 1, ke YouTube jalur 2. Load balancer dengan metode ECMP yang merupakan improvisasi dari metode round robin load balancer. Studi kasus konfigurasi load balancer ECMP, load balancer routing smart router rules. Konfigurasi load balancer ECMP. Untuk konfigurasi load balancer yang sederhana sangat simpel, hapus terlebih dahulu di router yang mengarah ke internetnya, lalu konfigurasikan dengan cara masuk ke routing table. Masuk pada menu IP, lalu ke router, klik add atau plus. Untuk DRS address-nya mengarah ke 0.0.0.0. Untuk gateway-nya isikan dua ISP yaitu gateway yang pertama 192.168.1.1, sedangkan gateway yang kedua 172.16.1.1. Untuk yang lainnya biarkan kosong saja. Klik apply lalu oke, maka nantinya akan terdapat informasi AS bahwasanya kita ke internet bisa menggunakan ESP1 ataupun ESP2. Lakukan uji coba. Klik dua kali di isi 1, klik IP DHCP, lalu ketik ping 8.8.8.8. Ketik sudah berhasil, bisa lakukan tranche kira-kira PVC1 ke internet menggunakan ISP-nya yang mana. Ketik tranche 8.8.8.8, bisa dilihat bahwasanya PVC1 kalau mau ke internet dia pertama-tama melewati interface grid gap router mikrotik, kemudian melewati ESP2, setelah itu baru bisa ke internet. Lakukan hal yang sama pada PVC2. Coba di PVC1, misal ingin ke Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Ketik IP DNS 8.8.8.8, lalu show IP, lalu ping google.com, pastikan sudah berhasil. Lalu kita coba cek, misal PVC1 ingin Google, kira-kira menggunakan ISP yang mana? Dengan ketik tranche google.com, ternyata kalau ke Google dari PVC1 dia lewat interface Bitgate terlebih dahulu baru menggunakan ISP1. Untuk tranche router pertama yaitu pada mikrotik terlebih dahulu, buka Winbox, pergi pada menu tools, lalu cari yang namanya tranche router. Untuk tranche router nya isi 8.8.8.8,
protokolnya pilih yang ICMP. Kalau sudah diisi, klik start. Nah, bisa dilihat bahwasanya dari router MikroTik kita ini dia ingin ping ke internet menggunakan ESP2. Untuk tranche router pada sisi VPC caranya, ketik IP DHCP nanti bisa dilihat IP address-nya, ketik ping 8.8.8.8, tranche 8.8.8. Nah, kalau dilihat dari topologinya menggunakan ESP2. Contoh ketika ingin ke Twitter, buka command prompt, ketik ns lookup twitter.com, maka nanti ada IP-nya. Buka terminal VPC 2, ketik IP DHCP, nanti akan terdapat IP-nya. Ketik ping IP yang terdapat di Twitter lah, yaitu ping 104.244.42.65, enter. Kemudian ketik tranche 104.244.42.65, enter. Bisa dilihat dari VPC 2 ketika ingin ke Twitter menggunakan interface dia terlebih dahulu, baru dia menggunakan ESP2. Konfigurasi load balance itu tidak hanya menggunakan ICMP, tapi bisa menggunakan konfigurasi load balance dengan metode router rules dan juga ada load balance Megle. Kita coba menggunakan metode router balance terlebih dahulu. Konfigurasi load balance router rules ini bekerja dengan sistem RSC titik address. Jadi kita bisa mendefinisikan misal untuk VPC 1 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP1. Dan untuk VPC 2 ketika ingin internetan harus menggunakan ISP2. Nah, itu bisa menggunakan router rules. Nanti kita akan melihat misalkan kata kuncinya adalah RSC titik address, berarti VPC-nya itu harus memiliki IP yang statis. Kalau kita konfigurasi IP pada VPC yang menggunakan IP DHCP, nanti konfigurasi di router MikroTiknya akan berantakan. Maka dari itu kita bisa definisikan VPC itu menggunakan IP statis. Dengan router rules bisa mendefinisikan untuk VPC 1 ingin internetan harus menggunakan ISP1. Dan juga ketika VPC 2 ingin internetan harus menggunakan ISP2, berarti setting router rules-nya pada sisi MikroTik customer terlebih dahulu. Buka aplikasi Winbox, masuk pada menu IP rules-nya. Lalu ketik pada bagian menu rules, ketik add, nanti ada informasi mengenai RSC address. Di RSC address masukkan satu persatu, misal untuk yang rules pertama definisikan untuk VPC 1. Masukkan VPC 1 misalkan 10.10.10.11. Untuk tabelnya isi mandiri misal VPC 1. Lalu apply dan OK, lakukan hal yang sama pada VPC 2. Setelah berhasil, kita tunjukkan ke internet, ke menu IP, lalu ke new router. Nanti tambahkan manual ke internet secara satu persatu untuk DST address-nya 0.0.0.0, gateway-nya untuk VPC 1 menggunakan ISP1. Jadi kita masukkan IP address dari ISP1 untuk routing mark-nya, pilih yang VPC 1, ketik apply lalu OK. Lakukan hal yang sama pada VPC 2, nanti akan terlihat dua default router-nya mengarah ke internet dengan dua jalur ISP yang duanya aktif. Lakukan pengujian setiap VPC-nya, yaitu di VPC 1 terlebih dahulu. Ketik ping 8.8.8.8, ketik trace 8.8.8, lakukan hal yang sama pada VPC 2. Konfigurasi load balance. Load balance Mangle ini biasa disebut dengan firewall Mangle karena terletak pada menu firewall. Apa sih yang dimaksud dengan load balance Mangle ini? Bisa disimpulkan bahwasanya load balance Mangle ini lebih gacor dibandingkan load balance yang lain seperti ECMP ataupun root rules. Kenapa? Karena dari load balance Mangle ini kita bisa definisikan paket berdasarkan protokolnya. Jadi misal kalian ingin memanajemen domain ataupun ingin memanajemen bandwidth, yaitu bisa menggunakan load balance Mangle. Konfigurasi. Buka router MikroTik atau yang mengarah ke customer, pergi pada bagian IP, kemudian pergi pada routers. Pada bagian rules-nya kalian disable aja semuanya. Dan pada bagian routersnya juga disable biar tidak mengganggu. Kasus yang digunakan yaitu ketika VPC 1 ingin melakukan internet harus melewati ISP1, begitupun VPC 2. Konfigurasi. Pergi ke menu IP, klik firewall, klik ke menu Mangle, tambahkan rule-nya yaitu dengan klik add general-nya pada chain-nya, yaitu pilih pre-routing SRC address, isikan IP dari VPC 1 yaitu 10.10.10.11. Pada bagian action-nya pilih
Selanjutnya, mark routing pada bagian new routing, marknya kalian bebas buat misal mengelai ESP1 yaitu pada divisi 1. Apply lalu oke. Kemudian lakukan hal yang sama untuk ESP2. Ketika sudah berhasil membuat rule-nya, maka kita daftarkan pada routing tabel 1, pergi pada menu IP2, kemudian pada routers 3, klik add 4, address-nya 0.0.0.05, gateway-nya isi 192.168.1.1 yaitu yang mengarah ke ESP6. Pada bagian routing, mark-nya isi yang tadi sudah dibikin yaitu mengelai ESP17. Apply lalu oke, lakukan hal yang sama pada ESP2. Lakukan pengujian pada setiap divisi, yaitu divisi 1 terlebih dahulu. Ketik show IP, ketik ping 8.8.8.8, ketik trace 8.8.8.8. Kira-kira sudah sesuai dengan yang didefinisikan atau belum? Melakukan pengujian yang sama pada divisi 2. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.